Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indramayu dan BEM Kabupaten Indramayu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Aksi saling dorong antara massa dengan polisi pun tak terhindarkan dan membuat suasana memanas saat para mahasiswa tidak diizinkan masuk ke dalam gedung DPRD. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pemerintah mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang merugikan masyarakat seperti efisiensi anggaran pendidikan. Di Yogyakarta, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas juga turut berunjuk rasa di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta. Dalam aksi ini, mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Mahasiswa menuntut pengembalian APBN untuk pendidikan sebesar 20%. Di Jakarta, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia juga menggelar aksi unjuk rasa Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda. Aksi ini kembali digelar mahasiswa sebagai bentuk protes atas sejumlah kebijakan dan program pemerintah. Di tengah berlangsungnya unjuk rasa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menemui massa. Sambil memegang surat tuntutan dari massa, di atas mobil komando, Prasetyo menjelaskan pemerintah telah menerima sejumlah poin tuntutan. Ya, sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda, kita harus terus kritis, tetapi kita juga harus jeli. Kita harus tidak boleh berkegiatan seperti ini, ya, merugikan. Betul? Setuju? Nah, setelah ini kita kembali adik-adik mempersiapkan diri belajar raih ilmu. Tetap tapi harus kritis. Tidak boleh hanya belajar saja. Tidak cukup itu. Yang berkegiatan. Tapi jangan merusak, kita bersihkan. Kita bersama-sama nanti dengan bapak-bapak polisi kita bersihkan. Karena ini semua adalah fasilitas masyarakat, fasilitas umum. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Salam hormat saya kepada adik-adik semuanya. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di beberapa daerah di Indonesia ini menuntut pemerintah mengkaji ulang instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran, evaluasi program makan bergizi gratis, hingga transparansi status pembangunan dan pajak rakyat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Halo, selamat siang. Pemirsa, masyarakat terus menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintahan Prabowo Gibran. Selain kementerian dan lembaga, efisiensi juga menyasar anggaran daerah. Sementara itu, hari ini kepala daerah rencananya tiba di Magelang, Jawa Tengah, jalani retret. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Togi Sinaga. Inilah Memimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, efisiensi anggaran rencananya akan berjalan sebanyak 3 putaran. Pemerintah asumsikan negara bisa menghemat hingga 750 triliun. Lantas kemana alokasi dana penghematan anggaran ini? Berikut liputannya. Setelah menghemat uang cukup besar dan memang mau direkayasa bahwa dengan penghematan ini gaji dipotong, inilah itulah, ya biasa perlawanan, nggak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Meski terus menjadi sorotan, efisiensi APBN 2025 terus berjalan.
Pemerintah pun berencana untuk menghemat sebanyak 750 triliun rupiah. Rencananya efisiensi akan berjalan sebanyak 3 putaran. Putaran pertama sedang berlangsung saat ini dengan total pemotongan mencapai 300 triliun rupiah. Efisiensi putaran kedua akan memotong sebanyak 308 triliun rupiah. Nantinya uang ini akan dikembalikan ke kementerian dan lembaga. Sementara, efisiensi putaran ketiga akan berimbas kepada BUMN. Nantinya 300 triliun akan diambil dari dividen BUMN. Uang ini akan dikembalikan untuk modal kerja BUMN sebesar 100 triliun rupiah. Presiden Prabowo menegaskan efisiensi dikenakan untuk kegiatan yang tidak penting. Di antaranya adalah seminar dan perjalanan dinas luar negeri. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan kementerian dan lembaga untuk berhati-hati dalam mengeluarkan anggaran. Lantaran efisiensi ini akan menggoyang semua pihak, penggunaan anggaran pun harus tepat sasaran. Nantinya anggaran ini akan dialokasikan untuk sejumlah program pemerintah. Alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar 392 triliun, sementara sisanya dialokasikan untuk investasi di Danantara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu kepala daerah yang baru saja dilantik harus bersiap hadapi pemotongan anggaran belanja daerah. Efisiensi sebesar 50 triliun 59 miliar ini akan dipangkas dari anggaran yang dianggap tidak penting. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Kamis 20 Februari 2025, para kepala daerah langsung dihadapkan oleh pemotongan anggaran. Presiden Prabowo melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 memastikan pemotongan anggaran juga akan dikenakan untuk anggaran belanja daerah. Presiden juga tekankan efisiensi untuk kegiatan yang tidak diperlukan. Yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Presiden targetkan menghemat anggaran sebesar 306 triliun 69 miliar rupiah. Rinciannya, efisiensi belanja kementerian atau lembaga sebesar 256 triliun 10 miliar rupiah. Sementara efisiensi belanja pemerintahan daerah bisa mencapai 50 triliun 59 miliar rupiah. Total anggaran belanja negara pada tahun 2025 mencapai 3.621 triliun 3 miliar rupiah. Dukungan untuk efisiensi anggaran diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Mereka pun siap menerapkan efisiensi anggaran APBD Jakarta. Kami juga akan melakukan efisiensi ke internal kami sendiri untuk memperbaiki kinerja Jakarta dengan tentunya dengan kerjasama dan juga pembicaraan secara terbuka dengan DPRD Jakarta. Kami yakin bahwa tidak akan terpengaruh atau mengganggu program-program yang ada di Jakarta. Tentunya juga harus ada efisiensi di dalam tubuh kami sendiri. Efisiensi anggaran daerah akan diterapkan oleh seluruh kepala daerah. Meski alami efisiensi, alokasi anggaran APBD harus tetap tepat sasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pertama kalinya setelah memimpin Indonesia, Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro menjadi salah satu sosok yang terkena reshuffle. Usai tagar Indonesia Gelap, penggantian Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro menjadi sorotan. Guru Besar ITB, Brian Yuliarto pun naik menjadi Mendikti-Saintek. Upacara pelantikan Brian Yuliarto digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu sore.
Upacara pelantikan Brian Yuliarto digelar di Istana Negara Jakarta Rabu sore. Selain melantik Mendikti baru, Presiden Prabowo juga melantik 5 kepala lembaga beserta wakilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam pelantikan yang digelar kemarin, Presiden Prabowo melantik sejumlah pejabat negara. Brian Yuliarto menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pergantian pimpinan juga terjadi di Badan Cyber dan Sandi Negara. Letjen Purnawirawan Nugroho Sulistyo Budi dilantik menjadi Kepala BSSN menggantikan Hinsa Siburiat. Presiden juga melantik Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Agustina Arunsari dilantik menjadi Wakil Kepala BPKP. Sementara untuk Badan Pusat Statistik, Presiden melantik Adi Ninggarwidya Santi sebagai Kepala BPS. Dan Sony Hari Budi Utomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS. Tim Liputan iNews melaporkan. Ramai di media sosial tagar kabur aja dulu sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah. Usai jeda kami akan melihat bagaimana tanggapan pemerintah atas tagar ini. Tetaplah bersama kami.